Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah alamin. Kita masih bisa bersama-sama untuk bertemu di pembelajaran secara online. Semoga anak-anakku tetap sehat walafiat, tetap jaga kondisi. Baiklah, kali ini saya akan bersama-sama kalian mempelajari tentang Al-Imran ayat 159. Sebelumnya kalian mempelajari tentang bagaimana hukum-hukum baca dari Al-Imran ayat 159. Nah, sekarang sedikit kita akan belajar apa isi dari Al-Imran ayat 159. Nah, di dalam ayat ini intinya adalah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana musyawarah di dalam Islam. Nah, musyawarah itu adalah sebagaimana Allah perintahkan di dalam Al-Imran ayat 159. Nah, jadi di dalam surat Al-Imran ayat 159 di dalam ayat itu dijelaskan bahwa kita itu harus meneladani, harus mengikuti ajaran-ajaran dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Imran itu termasuk golongan surat Madaniyah, artinya surat yang diturunkan di Madinah, ya, di Madinah. Nah, kemudian kita juga akan mengetahui bagaimana asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Imran ayat 159. Nah, ini asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Imran ayat 159, di mana ayat ini diturunkan setelah terjadinya perang Uhud. Jadi perang yang terjadi di Gunung Uhud, di mana pada perang itu pada endingnya kaum muslimin menang, tetapi sebelumnya kaum muslimin ini adalah kalah. Kenapa? Karena para pengikut Nabi Muhammad SAW itu tidak mematuhi perintah. Nah, jadi awalnya perang ini dimenangkan oleh umat Islam karena mereka itu sangat senang, sehingga mereka itu lalai dan tidak patuh perintah Rasulullah SAW. Mereka yang berada di atas gunung harusnya tetap berada di atas gunung, tetapi ketika mereka menang, yang di atas gunung ini turun ke bawah, ikut bersenang-senang, tetapi ternyata musuhnya tadi itu kembali lagi menyerang, dan karena pasukan yang ada di atas gunung itu sudah tidak ada, maka kagetlah Rasulullah dan para pengikutnya, sehingga terjadilah perang kembali. Nah, di dalam perang ini kaum muslimin kalah. Bahkan paman Nabi Muhammad, bernama Hamzah, tewas di dalam perang ini. Sehingga melihat kejadian ini, Rasulullah itu menunjukkan sikap marah atau bersikeras, bersikap marah. Maka turunlah ayat Al-Imran ayat 159, di mana Allah mengingatkan Nabi Muhammad untuk tetap lemah lembut, untuk berlapang dada, memaafkan pasukannya yang tidak patuh terhadap perintah tadi. Nah, ini tentang terjemahan dari Al-Imran ayat 159, ya. Jadi kalau kita baca
maka disebabkan rahmat dari Allah lah ya, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, di dalam ayat ini Rasulullah itu diingatkan oleh Allah supaya tetap berlaku lemah lembut, ya, tidak bersikap keras dan berhati kasar. Karena apa? Kalau tidak lemah lembut, kalau berhati keras, kasar, maka para pengikutnya tadi akan meninggalkan. Dan kemudian di dalam ayat ini juga dijelaskan Rasulullah diminta untuk memaafkan mereka, memohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarah. Nah, di sini ini ada perintah Allah untuk bermusyawarah di dalam setiap urusan. Nah, baik anak-anakku semuanya, marilah kita cermati arti perkata dari Al-Imran ayat 159. Nah, Fabima ya, Fabima ini maka berkat. Rahmatin itu rahmat dari Allah, linta engkau Muhammad berlaku lemah lembut lahum terhadap mereka, walau sekiranya kunta kamu fadzon itu bersikap keras, gholizul qalbi dan berhati kasar, lang faldu mereka menjauhkan diri min haulik dari sekitarmu. Fa'fu anhum maka maafkanlah mereka, wastaghfir lahum dan mohonkanlah ampun mereka, wasyawirhum dan bermusyawarah dengan mereka, fil amr dalam urusan dunia. Kemudian faiza itu maka apabila azamta kamu telah membulatkan tekad, fatawakal maka bertawakallah Allah kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu menyukai al-mutawakkilin orang-orang yang bertawakal. Nah, kemudian anak-anak semuanya kandungan ayat. Nah, Al-Imran ayat 159 itu ya kandungan ayatnya adalah perintah musyawarah tadi. Nah, musyawarah itu apa? Ya, perundingan antar pribadi atau golongan mengenai suatu masalah atau beberapa masalah dengan maksud untuk mengambil keputusan atau kesepakatan bersama. Nah, di dalam tayangan ini ada gedung DPR ya, gedung DPR RI. Nah, anggota dewan itu ketika sidang, nah itulah mereka bermusyawarah. Mereka membahas suatu masalah, memutuskan suatu masalah, dan salah satu produk dari anggota dewan ini adalah terjadinya peraturan perundang-undangan ya yang diputuskan oleh pemerintah. Nah, kemudian ini. Nah, sekarang prinsip-prinsip musyawarah. Nah, di dalam musyawarah itu ada aturan ya, ada prinsip-prinsip yang harus ditaati ya. Pertama, di dalam musyawarah itu hati harus bersih, tidak kasar, harus lemah lembut dan penuh kasih sayang. Jadi sesama anggota musyawarah itu ini harus hatinya suci, bersih, tidak kasar. Nah, di dalam musyawarah itu harus memiliki sikap dan perilaku yang baik. Kemudian para peserta musyawarah hendaklah berlapang dada, ikhlas ya. Ikhlas menerima keputusan, menerima hasil dengan ikhlas. Walaupun keputusan itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Nah, ini harus ikhlas. Kemudian harus bersedia memberi maaf ya apabila di dalam musyawarah terjadi perbedaan pendapat. Kemudian kalau sudah disepakati ya dari musyawarah itu, maka langkah selanjutnya adalah dengan bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sedikit ini kandungan ayat ya, kandungan ayat. Jadi inti dari Al-Imran ayat 109 adalah
kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Kemudian kita harus disiplin dalam mengerjakan sholat, di mana sholat itu hukumnya wajib. Kemudian kita membudayakan bermusyawarah, bermusyawarah di dalam hal-hal yang perlu dimusyawarahkan. Kemudian menafkahkan sebagian rezeki karunia Allah yang hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menafkahkan sebagian rezeki yang diridhoi. Nah, anak-anak semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan sedikit ya tentang penjelasan isi dari Al-Imran ayat 159. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa di lain kesempatan.